Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsatir Ananda dengan NIM 2311050050. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi Foxit Editor Profesional yang tujuannya untuk menciptakan, membuat, dan mempublikasikan PDF yang kita mau. Nah, saya mau membuat PDF sesuai dengan repository UIN Sunan Kalijaga. Nah, karena saya sudah berada di repository, langsung saja kita lihat gimana sih file yang ada di UIN Sunan Kalijaga. Kita klik Division, saya pilih saja ilmu perpustakaan. Klik saja paling atas. Nah, UIN Sunan Kalijaga itu memiliki dua file. File pertama itu adalah file terbuka dan file tertutup. Mereka mempunyai kedua karakteristik yang berbeda. File terbuka ini untuk umum dan yang terdapat di dalamnya yaitu bab 1, bab 4, dan bab 5 dan daftar pustaka. Sedangkan file tertutup itu hanya untuk pustakawannya dan yang terdapat di dalamnya itu yaitu bab 2 sebelum bab terakhir. Nah, karena saya membuat seperti ini, saya sudah menyiapkan sampel latihan dari link berikut. Nah, link ini langsung saja kita salin dan kita tempelkan di sini, di prompt. Nah, ini merupakan sampel latihan untuk menuju UIN Repository Sunan Kalijaga. Untuk mendownloadnya tidak perlu satu-satu karena akan memakan waktu. Langsung saja kita klik panah, kita klik download. Nah, nanti dia otomatis tersimpan dalam versi file zip dan akan kita ekstrak untuk mendapatkan latihannya. Nah, seperti ini. Langsung saja kita klik file dan kita cari download. Untuk mempermudah kita nanti dalam penemuannya, lebih baik kita pindahkan dulu ke folder D atau folder mana saja yang mau kalian simpan. Kita copy. Kita pastekan di D. Nah, karena ini tidak bisa langsung digunakan, jadi kita ekstrak dulu. Ekstrak here ya. Nah, ini merupakan hasil dari ekstrak tadi, langsung saja kita masuk. Dan kita sudah berhasil melihat sampel yang kita gunakan. Nah, di sini ada dua PDF, yaitu instruksi dan skripsi dari UIN Sunan Kalijaga. Langsung saja kita lihat instruksi apa sih yang harus kita lakukan selama pembuatan video ini. Nah, di sini kita disuruh publikasi file PDF, tugas akhir, studi kasus, dokumen repositori, institusi perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Nah, di sini kita disuruh membuat file terbuka dan file tertutup untuk publik. Nah, di file terbuka itu ada cover, bab 1, bab penutup, dan daftar pustaka sama seperti yang saya jelaskan tadi. Dan ini link download, dan langsung saja kita masuk ke tahapan apa saja yang harus kita lakukan. Di sini kita ada A sampai H, dan coba kita lihat latihan yang tadi. Nah, di sini ada sampel skripsi dan logo watermark. Nah, logo watermark ini merupakan logo UIN yang akan kita tempel nanti di bagian latihan, dan full text ini merupakan skripsi dari mahasiswa UIN IB Padang. Nah, kita lihat folder hasil latihan. Folder hasil latihan ini merupakan tempat penyimpanan nanti ketika kita sudah berhasil melakukan langkah-langkah dengan benar, maka kita simpan sesuai dengan tempat yang kita lakukan.
Nah, langsung saja kita coba untuk yang pertama, yaitu konversi file full text skripsi menjadi PDF. Nah, kita langsung saja ke skripsi yang tadi. Untuk menggunakannya, kita klik kanan, kita cari convert. Jika tidak ada di sini, kita klik show more option. Nah, di show, nah ini. Kita klik ini. Pendownload itu tergantung seberapa banyak file kita atau lembarnya seberapa banyak. Tunggu saja. Nah, kita sudah berhasil memindahkan Word ke PDF. Nah, karena ini tidak bisa disimpan secara otomatis, maka kita simpan secara manual. Klik save. Nah, langsung saja kita simpan di konversi PDF. Nah, Nah, karena kita sudah menyelesaikan convert PDF, maka kita coba lihat hasil dari convert yang kita lakukan. Kita kembali ke latihan, kita klik hasil latihan, kita buka A. Nah, kita sudah berhasil, tapi ada beberapa kasus yang tidak bisa langsung masuk ke Foxit, maka ada cara kedua, yaitu kita buka lagi skripsi tadi. Nah, kita buka. Nah, di sini kita langsung saja klik Foxit PDF. Kita klik Advance. Di Advance ini kita wajib memilih standar untuk mempermudah dan langsung saja kita oke kan. Nah, langsung kita klik PDF. Nah, maka hasil dari Word dan Foxit itu tetap sama walaupun berbeda cara. Langsung saja kita masuk ke langkah kedua. Ya. Nah, yang poin B yaitu memasang watermark dengan logo lembaga. Pertama, kita masuk dulu ke bahan latihan tadi. Kita masuk ke Converse. Nah, kita copy. Kita masukkan ke folder B. Nah, kita pastekan di sini. Nah, langsung saja kita masuk. Untuk mengisi watermark, maka kita klik Organize. Kita pilih watermark, kita klik Add. Nah, watermark ini bukan hanya file, tapi juga teks seperti ini. Tapi dalam kasus ini tidak pakai teks, maka kita langsung saja klik File. Kita cari di browser. Kita klik sampai skripsi dan logo. Nah, ini dia. Kita klik saja, klik Open. Nah, karena terlalu menonjol, maka harus ada editing di watermark ini. Pertama itu kita transparankan logonya dengan cara
ini kita klik 25 agar sesuai dengan ketentuan institusi. Dan pastikan ini agar dia seirama semuanya. Nah, ini ukurannya jadi 40. Nah, dan kita harus memindahkan logo ini ke belakang teks dan gambar dengan cara klik After Behind Pack. Maka telah selesai. Dan kenapa bagian ini kayak hilang atau putus gitu? Karena yang membuat skripsi menggunakan JPEG bukan PNG dalam penempatan logonya. Maka kita klik saja OK. Nah, maka kita sudah berhasil melakukan watermark pada skripsi yang kita gunakan. Nah, langsung saja kita save. Kita close saja. Maka kita langsung saja masuk ke poin C, yaitu menambahkan bookmark atau daftar isi. Nah, kembali lagi ke bahan latihan. Yang bookmark ini kita copy, kita pindahkan ke folder C. Nah, langsung saja kita masuk. Jadi dalam kasus skripsi Nadia Zahwa ini, dia menggunakan bookmark daftar isi yang otomatis. Maka dia akan muncul seperti ini. Jadi karena kita mau tahu gimana sih cara memakai bookmark, maka kita coba hapus dengan klik ini, klik X. Terus seperti itu. Kita klik OK saja. Ini tuh memberitahu kita beneran kita mau hapus babnya atau gimana gitu. Nah, cara membuat bookmark itu yang kayak pertama, itu kita klik plus. Karena ini halaman sampul, maka langsung saja kita klik halaman sampul. Enter. Nah, langsung untuk kedua, yaitu pengesahan penguji. Baru kita klik plus. Nah, dia otomatis akan muncul, begitu seterusnya. Abstrak yang Indonesia. Abstrak Inggris. Daftar isi.
daftar tabel. Lanjut ke daftar gambar. Nah, kita sudah masuk di bab 1. Karena bab 1 ini ada spasi, maka kita, karena dia nggak otomatis, maka kita kasih space. Nah, enter. Dan kita masuk ke subbab dari bab 1. Nah, nggak mungkin kan subbab sejajar dengan bab 1. Jadi caranya kita tahan. Kita letakkan di bawah bab 1 dan pastikan ada garis putus-putus seperti yang di video. Nah, seperti itu. Dia otomatis akan berada di bawah bab 1. Dan pastikan untuk bab selanjutnya, kita klik latar belakang dulu agar dia sejajar. Nah, nanti saya kasih contoh. Nah, 1.2. Nah, jadi dia otomatis sejajar dengan 1.1. Nah, karena bab 2 itu sejajarnya dengan bab 1, caranya itu kita tahan lagi. Ini agak sulit ya, tapi kalau misalnya terbiasa akan mudah kok. Nah, pastikan sejajar dengan garis dari bab 1. Nah, dia akan menjadi sejajar dengan bab 1. Dan jangan lupa kasih spasi di setelah angka 2. Nah, langsung ke subbabnya. Klik plus. Nah, dan ikuti cara tadi, kita tahan. Kita letakkan di bawah bab 2. Nah, dan ini adalah subbab dari 2.1.1. Taruh lagi di bawah titik 1. Nah, dia menjadi subbab dari 2.1. Ini karena kita tidak mengklik 2.1, jadi dia tidak otomatis. Caranya kita lakukan lagi. Nah, itu sejajar. Jangan lupa klik 2.12. Baru kita salin 2.1.2.
klik plus. Nah, kayak gini dia otomatis ada di bawah 2.12. Nah, kayak gitu sampai daftar pustaka. Langsung saja aku simpan. Close. Nah, kita langsung, karena kita sudah menyelesaikan yang C, kita langsung saja masuk ke poin D, yaitu memecahkan file per bab dari file full text PDF dengan menggunakan fitur extract pack. Nah, caranya kita masuk lagi ke file latihan, kita salin, file C, kita copy, kita masukkan ke extract pack. Nah, kita paste. Nah, langsung saja kita masuk. Nah, dia terletak di bawah bookmark. Nah, di sini. Jadi, kita mulai dari awal, yaitu halaman sampul. Halaman sampul sampai halaman awal, yaitu sampai 14. Caranya, kita klik Shift, klik panah kanan atau N, sampai nomor 14. Nah, kita klik kanan. Kita klik kanan. Nah, kita klik kanan, maka akan keluar extract pack. Nah, dia memecahkan bab full menjadi bab yang terpecah-pecah dalam satu bentuk PDF. Kayak contohnya ini 1 sampai 14, dan pastikan klik extract pack as on PDF. Nah, langsung saja kita oke. Kita masukkan ke folder hasil latihan, extract pack, tapi namanya kita ganti menjadi halaman sampul, dan halaman awal kita save. Nah, bab 1 itu mulai dari 15 sampai 21. Seperti tadi kita shift, panah kanan atau N. Nah, kita klik kanan, extract pack. Nah, kita klik OK. Nah, kita sudah berhasil menyelesaikan bab 1. Jangan lupa ganti namanya jadi bab 1. Oke, langsung bab 2 mulai dari 22 sampai 31. Nah, langsung saja kita shift M sampai 31. Sampai kita klik OK. Langsung saja simpan. Kita stop, keluar, klik save.
Langsung saja kita ke bab 3. Save, and sampai 35 kita klik kanan, extract pack. Nah, kita klik OK. Kita simpan. Kita klik, kita buat namanya bab 3. Save. Nah, lanjut bab 4. Jadi kita bab 4, save and kita klik kanan, kita extract pack, kita klik OK. Nah, saja kita simpan. Ganti nama jadi bab 4. Kita save. Kita ke bab 5. Kita klik dari 67 sampai habis. Save and. Nah, kita klik kanan. Extract pack. Kita klik OK. Nah, kita simpan. Kita ubah bab 5 dan daftar pustaka. Nah, kita close. Nah, karena kita sudah berhasil melakukan poin D, yaitu memecahkan file per bab, maka kita langsung saja masuk ke poin E, yaitu combine file PDF yang terpisah untuk file paket, file terbuka, dan file tertutup. Nah, bagian E ini tidak perlu yang D kita pindahkan ke E, jadi langsung saja di D ini kita pilih saja apa saja sih file terbuka dan file tertutup itu. File terbuka itu dari cover, bab 1, bab penutup, sampai daftar pustaka. Sedangkan file tertutup itu terdiri dari bab 2 sampai pembahasan. Langsung saja kita coba. Kita pilih halaman, bab 5 dan bab 1. Kita klik kanan. Kita cari combine. Jika tidak ada, kita pilih show more option. Kita nih. Dan dia harus berurutan, jadi kita klik halaman sampul ke atas. Nah, karena dia sudah berurutan, kita langsung saja klik combine. Nah, kita sudah berhasil membuat file terbuka sesuai dengan repository Win Sunan Kalijaga. Nah, langsung saja kita simpan dan kita letakkan di folder E. Tapi di bagian file nama ini berbeda dari sebelumnya. Kita harus menyesuaikan dengan Win Sunan Kalijaga. Coba kita lihat. Di sini mereka memakai NIM bab 1, bab 4, bab 5, dan daftar pustaka. Coba kita salin dulu. Kita taruh di sini. Dan kita buka name dari Nadia Zahra. Nah, kita sudah berhasil membuat file terbuka sesuai dengan Win Sunan Kalijaga.
Nah, langsung saja kita buat yang file tertutupnya. Lagi proses. Langsung saja kita buka. Kita pilih bab 2, bab 3, bab 4, dan klik kanan. Kita cari seperti tadi, combine, kita klik. Nah, karena dia sudah berurutan, langsung saja kita klik combine. Nah, kita sudah berhasil membuat bab tertutup dan kita save. Nah, instruksinya kita lihat dulu. Di sini ada name bab 2 sampai sebelum bab terakhir, maka kita save dulu. Nah, kita simpan dulu di sini dan kita cari name-nya, tempel. Nah, maka kita sudah menyelesaikan poin E dan langsung saja kita ke poin berikutnya. Kita sudah berhasil melakukan poin E, maka kita langsung saja menambahkan metadata di poin F. Pertama-tama, kita pindahkan terlebih dahulu poin E ke poin F. Kita copy. Kita buka. Kita pastekan di sini. Langsung saja kita buka bab terbuka. Nah, langsung saja kita buat metadatanya. Sebenarnya metadatanya sudah ada, tapi kita melengkapi agar orang-orang tahu ini tuh punya siapa sih gitu. Asal usulnya itu dari mana sih gitu. Nah, kita klik properties. Kita description ini. Nah, title. Kita klik di sini. Kita cari di deskripsi tadi. Nah, analisis ini kita copy. Subjeknya ini tergantung dengan kebijakan institusi atau pustakawannya. Biasanya itu ilmu perpustakaan. Titik koma skripsi. Kreator ini tempat kita mengerjakannya. Contohnya gitu di Microsoft Word. Nah, autornya itu atau penulisnya itu Nadia Zahwa. Sedangkan produsernya itu tempat kita mengubah Word menjadi PDF, yaitu Foxit Editor, PDF, editor profesional. Nah, keyword tuh biasanya tuh di abstrak. Nah, ini kita kunci. Nah, karena kita sudah menyelesaikannya, kita save dan kembali dulu ke home. Langsung saja kita save. Nah, karena kita sudah menyelesaikan ini, untuk melakukan di file tertutup juga sama. Tapi saya langsung saja masuk ke poin G. Di poin G, kita disuruh mengatur initial view dengan navigasi bookmark muncul secara otomatis. Jadi, pustakawan atau pemustaka jika ingin membuka file, dia otomatis bookmarknya ada. Jadi, untuk mempermudah pencarian bab tertentu.
Nah, caranya yaitu kita pindahkan dulu, kita copy file F, kita salin di file G, di point G. Nah, langsung saja kita buka file terbuka. Nah, caranya itu kita klik saja file, kita klik properties. Yang metadata tadi kan description. Yang kalau ini kita itu klik initial view. Nah, di sini kita klik bookmark panel and pack. Jadi dia otomatis tampil bookmarknya. Nah, jangan lupa kita lihat juga display. Di bagian window opsionalnya itu kita klik display document title. Jadi bagian atas ini otomatis judul dari skripsi. Nah, langsung saja kita simpan kembali ke home. Kita save. Nah, begitu juga dengan file tertutup. Karena kita sudah berhasil menyelesaikan poin G, maka kita langsung saja ke poin H. Poin H ini terbagi dua, yaitu H1 dan H2. H1 ini menambahkan security password dan batasan dokumen, tidak bisa dicetak, diedit, dan dikopi pada file PDF terbuka dan tertutup. Ini biasanya orang Indonesia mengaturnya seperti ini. Dan alternatif 2, mengkonversi file PDF ke format PDF A1B, 2B, 3B sesuai dengan standar pelestarian dan dokumen digital dan akses jangka panjang. Jadi kalau kita menggunakan PDF A, dia akan dalam jangka panjang gambar atau file itu tetap sama tanpa perubahan, dan ini juga dipedomankan oleh Library of Congress. Nah, langsung saja kita langsung ke H1. Kita buka folder latihan. Pertama-tama kita copy dulu seperti biasa. Kita copy. Kita pastekan di hide. Nah, langsung saja kita masuk ke folder terbuka. File terbuka. Nah, ini kan muncul dan ininya juga muncul dari aktivitas kita sebelumnya. Langsung saja kita klik protect untuk membuat orang-orang tidak bisa mengcopy skripsi kita. Kita klik secure document, kita klik password protect. Nah, pastikan di bagian dokumen description setting, kita klik add document description. Nah, kita klik OK kan saja. Di sini biasanya sesuai dengan institusi, tapi saya di sini isi saja rahasia. Langsung permission. Nah, kita klik restrict printing. Nah, di sini kita sudah pasti dokumen kita itu tidak bisa di-copy, di-print oleh orang lain. Kita klik OK. Klik OK. Nah, langsung saja OK kan. Langsung saja kita simpan. Nah, coba kita lihat. Apakah sudah bisa. Coba kita copy. Tidak ada. Dan coba kita lihat di sini. Dan tidak ada print untuk skripsi kita. Nah, langsung saja kita masuk ke poin H2. Karena kita sudah berhasil menyelesaikan H1, maka kita mengerjakan poin terakhir, yaitu H2, mengkonversi file PDF ke format A1, PDF A. Nah, langsung saja kita masuk. Kita langsung saja keluar dulu ke folder hasil latihan. Saya akan menggunakan poin D karena H1 itu sudah ada
kata sandinya, jadi dia tidak bisa digunakan PDF-A karena PDF-A ini akan digunakan jangka panjang, jadi dia tidak bisa digunakan pakai kata sandi. Nah, langsung saja kita ke poin G, kita buka bab 1. Ini sama antara file terbuka dan file tertutup ya. Nah, langsung saja kita ke file, kita klik Save As, kita klik Browse. Nah, baru kita taruh di folder H2. Tidak perlu diganti nama karena PDF-nya akan beda, kita cari PDF-A. Nah, ini perlu disetting lagi. Kita klik Save As PDF A1B. Kalau untuk standar, PDF A1B ini sudah bagus karena dia menyimpan gambar dan teks dan juga digunakan oleh Library of Congress. Jadi kita pilih saja PDF A1B. Kalau tidak ada OK, maka kita enterkan saja. Nah, kita klik save. Proses. Nah, kalau seperti ini, maka kita harus mengganti karena tidak bisa atau tidak cocok. Jadi, kita klik File, kita klik Access, kita klik Browse, kita klik PDF, klik Setting. Kita coba dulu Save A2B, jika masih tidak bisa baru kita klik Save 3A. Nah, kita tunggu apakah ada peringatan. Jika tidak, berarti dia sudah cocok dan bisa dipakai. Nah, tidak ada peringatan dan di sini sudah sesuai. Maka kita lihat dulu di bagian H. Nah, dan begitu juga dengan file tertutup, maka kita sudah sampai di penghujung poin sampai latihan dan kita sudah menyelesaikan semuanya dan file kita sudah sama dengan repositori UIN Sunan Kalijaga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.